ini karena Bang sebut Pak Denis, aku ada satu yang mau bertanya dari perspektif hukum, Bang. Ingat Abang waktu Denis buat surat somasi, Bang, ya. jadi bungkus somasi rasman kepada dia. Aku nggak berani sebut, ada aku dituntut. Ya memang itu surat somasi rasman, nggak ada masalah. Iya. Itu kayak mana, Bang? Abang Lalu dibikin jadi bungkus gorengan. Ya kenapa banyak? Itu memang nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Lalu ngerasa sakit hati, lebay gitu. Loh, Anda kan ambil surat somasi. Iya, nggak ada aturan hukum surat somasi. Somasi itu kan peringatan. Ya mau dibikin orang apa? Ya, kalau juga dia misalkan bikin untuk, ya, untuk cebok, kenapa banyak apa urusan? Yang nggak boleh itu gini, yang nggak boleh ya, itu melanggar. Lari dia ke penistaan. Misalkan ya lembaran ayat suci Al-Quran atau Injil atau Taurat dijadikan itu nggak boleh. Tapi kalau somasi, memangnya itu keramat somasinya kan nggak juga. Karena ada kop surat. Ya mau kop suratnya kenapa rupanya? Nggak menghargai. Oh enggak. Ya kalau cerita menghargai ya kembali aja. Rasman juga harus hargai orang. Itulah 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, maka saya katakan bahwa itu delik aduan absolut. Jadi dia nggak bisa diwakilkan. Dia nggak bisa diadukan oleh orang. Orang yang merasa korban, merasa ya bahwa dia menjadi korban yang dihina, ya itu yang berhak mengadukan. Tapi kalau dia kan dalam hukum pidana kita itu kan ada sebenarnya dua delik. Yang pertama adalah delik umum, yang kedua delik aduan. Delik umum itu artinya tanpa ada laporan pengaduan sekalipun atau keberatan dari siapapun, maka dalam hal ini polisi dapat melakukan proses hukum. Ya, tapi kalau dia delik aduan, maka tidak dapat dilakukan proses hukum tanpa keberatan dari korban. Itu dia delik aduan namanya. Ya, jadi sama misalkan kita tarik kembali gitu. Kalau udah kita bicara pasal 27 ayat 3 dan kadang-kadang kan sering juga orang akan satukan, ya. Yang dia katakan ujaran kebencian. Iya. Di dalam undang-undang ITE itu kan ada beberapa pasal. Yang paling memang sering itu adalah pasal 27 ayat 3, pasal penghinaan. Namun tadi seperti saya katakan, pasal 27 ayat 3 karena ruhnya ada dari 30 pasal 310 ayat 1 ayat 2. Maka di situ dia kan harus memerlukan ya keterangan ahli. Jadi kalau undang-undang ITE ini ahlinya nggak sedikit loh. Ada ahli ITE, ada ahli hukum, dan ada ahli bahasa. Enggak seperti dia pasal 310 KUH pidana. Kalau pasal 310 KUH pidana cukup aja dia, ya. Artinya dia memang diucapkan perkataan itu, karena 310 ini ayat 1 kan dengan ucapan. Dengan ucapan. Penghinaan dengan ucapan, ayat 2 itu dengan tulisan, ya. Jadi kalau misalkan dia, ya, kalau kita pun dalam hukum pidananya ya cukup aja dia ada saksi atau ini ya cukup. Tapi kalau undang-undang ITE maka dia membutuhkan ahli ITE, ahli bahasa, dan ahli hukum. Diperiksa dulu ini. Oh. Nggak segampang itu menetapkan orang menjadi tersangka. Ya, Bang. Lalu bagaimana tentang yang belakangan ini ribut tentang mediasi? Sama yang kemarin tentang mediasi Bang Hotman dengan si kura-kura ninja gitu. Ya, yang dia katakan kena masuk pasal penghinaan. enggak. Saya kan nggak bilang namanya. Kalau dipaksakan Ya kalau dia merasa ya suka dia lah. Makanya saya katakan hukum itu nggak bisa hanya cerita perasaan. Oh, itu Bang. Iya. Hukum nggak boleh cerita. Nggak boleh kalau cerita cuma perasaan. Ya. Jadi kalau cerita perasaannya diikutkan orang ribut itu, ya presiden tiap hari kena hujat itu. Sama dengan saya katakan tahun lalu, ya. Saya katakan wartawan, diadukan saya. Wartawan kan profesi. Jadi kalau ada yang misalkan besok ada yang teriak-teriak di medsos, dia bilang, ya itu pengacara, advokat, itu kurang ajar semua. Terus saya ngaju. Ngapain saya adukan? Memang itu nggak bisa ke profesi, nggak bisa ke profesi, nggak bisa ke organisasi. Ya, dia orang per orang di situ ininya. Ya, artinya kalau orang per orang dia sebutkan jelas. Siapa ya namanya? Nah, misalkan si Togar tuh, nah penipu tuh, gini boleh. Apa yang ditipunya ini, bisa saya adukan. Nah, dan sekarang juga karena 310 itu kan gini, bahwa seseorang yang menuduhkan sesuatu padahal tidak benar, itu kan yang dimasukkan fitnah. Iya. Maka diberi kesempatan untuk membuktikan
tuduhannya. Kalau misalnya gini kayak mana bang? Misalnya Mr. Babau lagi bertamu ke rumah abang, terus menceritakan seseorang. Ini kan abang kan bicaranya di rumah abang nih dengan Mr. Babau. Di ruangan. Di ruangan. Tiba-tiba aku menyadap nih pembicaraan abang. Lalu aku posting. Ya udah kau aja yang masuk. Kan kau yang men-share-nya. Bukan kami. Kan ranah publiknya gara-gara di-share ya atau di ini. Kan abang kalian dua yang cakap. Ya kami dua bercakap tapi bukan untuk ranah publik. Oh, private ya, privat. Oh. Ya. Jadi sama. Kalau misalkan Samsul Caniago, Epi Susanti bilang apa di podcastnya Uya Kuya, misalkan di podcastnya Dennis, nggak ada urusan. Coba itu kalau enggak misalkan diupload oleh Dennis atau Uya Kuya, ya nggak ada juga masalah itu gitu. Oh, ini karena abang sebut Pak Dennis, aku ada satu yang mau bertanya dari perspektif hukum, Pak. Ingat abang waktu Dennis buat surat somasi, Bang, jadi bungkus somasi rasman kepada dia. Aku nggak berani sebut, ada aku dituntut. Ya memang itu surat somasi rasman, nggak ada masalah. Itu kayak mana, Bang? Lalu dibikin jadi bungkus gorengan. Ya kenapa banyak? Itu memang nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Lalu ngerasa sakit hati, ya baik gitu. Loh, Anda kan pakai surat somasi. Ya nggak ada aturan hukum surat somasi. Somasi itu kan peringatan. Ya mau dibikin orang apa? Ya kalau juga dia misalkan bikin untuk ya untuk cebok, kenapa banyak apa urusan? Yang nggak boleh itu gini. Yang nggak boleh ya. Itu melanggar. Lari dia ke penistaan. Misalkan ya lembaran ayat suci Al-Quran atau Injil atau Taurat dijadikan itu nggak boleh. Tapi kalau somasi memangnya itu keramat, somasinya kan nggak juga. Karena ada kop surat. Ya mau kop suratnya kenapa rupanya nggak menghargai? Oh enggak. Ya kalau cerita menghargai ya kembali aja. Rasman juga harus hargai orang. Ya, berarti intinya nggak ada hukum tentang somasi ya, Bang? Jadi dia gini, dalam hukum pidana itu tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali ada undang-undang yang mengaturnya. Sampai sekarang seingat saya belum ada undang-undang yang mengatur itu. Berarti Mbak Dennis itu nggak salah bikin. Kalau soal itu, oh enggak. Kalau perlu difotokopinya banyak-banyak, bikin aja bungkusan itu banyak-banyak, nggak apa-apa. Kalau menurut saya nggak apa-apa. Kalau itu diadukannya, aku aja yang mendampinginya. Mantap kali abang ini, mantap. Abang ini kan nanti itu bidang dia. Malah pasti bang bikin jadi kayak kita suci gula itu. Ya itu dalam hukum itu kan hukum pidana itu kan ya itu yang dimaksudkan kadang-kadang diucapkan asas legalitas. Ya asas legalitas itu ya itu maksudnya bahwa seseorang tidak dapat dituntut ya jika tidak ada ya peraturan perundang-undang yang mengaturnya. Contoh gini, gampang. Itu kan pernah Raffi Ahmad ditangkap kasus narkoba. Ya betul. Oke? Kan dia nggak bisa. Lalu dia direhab. Alasannya apa? Dan itu bukan akal-akalan, bukan karena misalkan Raffi Ahmad ya sultan, bukan. Sebut nama gini nggak apa-apa? Enggak, orang memang nyata itu alasannya. Karena ya narkoba yang diduga dipakai si Raffi Ahmad itu tidak masuk dalam daftar G obat-obat dan narkotika Indonesia. Lalu gimana mau menghukum dia? Setelah itu kan baru dimasukkan itu. Sekarang itu kena kalau dipakai. Nah, kalau dulunya enggak. Karena belum ada hukum. Dia kan kalau 18 tahun baru legal diminum. Baru legal. Iya betul. Jadi ada cerita seorang anak gadis itu kan banyak berseliweran di media sosial kan. Ya. Dia sengaja minum bang di detik-detik terakhir usia dia ditangkap polisi. Cuman 1 menit dia ditahan polisi, habis itu bebas karena umur dia 18. Iya. Jadi sama kaitannya dengan dulu belum ada undang-undang ya. Jadi sebenarnya aku potong tuh. Jadi dia gini. Dan itu juga berlaku di Indonesia. Oh begitu? Dia gini. Kita bicara tentang Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana. Lalu bagaimana seseorang ketika melakukan satu perbuatan pidana, umurnya anak, lalu ketika proses hukumnya dia udah dewasa, maka jawabannya proses hukumnya tetap mengacu ketika dia anak, termasuk persidangannya tetap anak. Itu udah gampang. Itu jadi itu. Ya, sama yang kemarin kami dampingi 5 orang. Jadi dari 5 itu ternyata 2 ketika proses hukumnya di kepolisian
sampai di pengadilan, dia telah dewasa, udah 18. Tapi ketika dia melakukan itu di bulan Januari 2022, dia masih anak-anak, maka proses hukumnya tetap dia harus proses hukum anak-anak.